Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin wa ja'ala lahu min sulalatin min ma'in mahin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma wa ya ibadallah, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aqalu bihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah rahimahullah, kesempatan bisa hadir di tempat yang istimewa ini, yang mulia ini, mari kita jadikan sebagai kesempatan untuk terus mengingat kualitas takwa dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara melaksanakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Semoga dari waktu ke waktu kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah juga tetap introspeksi diri atau mengevaluasi diri. Maka kalau muslimin Allah, bulan ini bulan Desember, bulan terakhir dalam sistem penanggalan Masehi. Dan saat ini sebentar lagi kita pun akan memasuki bulan baru atau yang dikenal dengan namanya tahun baru, yang Januari 2020. Oleh karenanya tidak ada salahnya kita terus melakukan yang namanya muhasabah, yakni menghitung kedirian kita, menghitung diri kita, atau yang dikenal dengan introspeksi atas apa yang telah kita lakukan selama 15 tahun, sehingga dapat menjadikan pijakan kita dalam melangkah di tahun-tahun berikutnya. Jamaah Allah, dalam rangka kali ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah berpesan kepada kita sebagaimana yang terdapat dalam kitab Nasabiqul Ibad karya Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai berikut: "Wa indallahi khairun nas wa kullu nafsi syarrun nas wa kullu nasi rajulan minan nas." Artinya, jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah dan jadilah manusia yang paling jelek dalam pandangan dunia, serta jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Hadirin Allah, pesan ini memberikan arahan yang sangat luar biasa bagi umat Islam dalam mengarungi kehidupan dunia yang ingin memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin Allah, yang pertama, kita diharapkan terus meningkatkan ketakwaan dan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan sedapat mungkin menjauhkan apa yang menjadi pantangan atau larangan dalam kehidupan sesuai dengan tuntunan agama, sehingga kita menjadi manusia yang baik di hadapan Allah. Yang kedua, kita harus merasa kurang atas amal kebaikan yang dilakukan dengan terus-menerus merasa dirinya jelek. Hal ini bukan berarti merendahkan diri kita, namun untuk menjauhkan dari sikap ujub, sikap sombong, ria dan pamrih. Yang ketiga, kita harus menundukkan diri di hadapan orang lain dengan tidak merasa lebih baik. Mungkin banyak di antara kita ketika melihat orang lain merasa dirinya lebih baik atau lebih mulia. Jemaah Allah, lantas bagaimana kita mampu mendorong diri untuk terus berbuat kebaikan tersebut? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki tips sederhana yang dapat kita lakukan dengan keseharian kita. Yang pertama, jika melihat orang lain, hendaknya memandangnya bahwa dia memiliki kelebihan daripada diri kita sendiri. Mungkin dia lebih bertakwa, lebih banyak amal kebajikannya, lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika kita melihat orang yang lebih kecil atau lebih muda dari kita, jangan kita merasa lebih baik darinya. Katakan kepada dia, mungkin tidak dosanya lebih sedikit dari kita, karena umurnya lebih sedikit dari kita. Sebaliknya, jika kita melihat orang yang lebih tua, hendaknya kita melihat bahwa dia telah berbuat kebaikan lebih banyak dari kita. Yang ketiga, jika kita melihat orang yang lain, orang yang memiliki ilmu, hendaknya melihatnya dia memiliki cara yang baik dan benar mengamalkan bertakwa dan telah berbuat kebaikan dengan ilmunya. Sebaliknya, jika kita melihat orang yang bodoh, orang yang ramah, hendaknya kita katakan mungkin dia berbuat dosa atau salah akibat ketidaktahuannya. Sementara kita lebih dosa karena berbuat telah mengetahui yang tak ini. Orang bodoh berbuat salah bisa jadi dia tidak tahu.
Sementara orang yang memiliki pengetahuan berbuat dosa bukan karena tidak tahu. Contoh sederhana, yang mungkin dapat kita pakai siapa yang bisa berbuat dosa? Tentu ia yang memiliki akses pengetahuan bagaimana mengambil dan menempatkan uang tersebut untuk dirinya. Bukan orang yang tidak memiliki pengetahuan bagaimana untuk berbuat dosa kalau dia. Jangan melakukan introspeksi diri atau koreksi diri bukan hanya dilakukan sekali, namun harus menjadi bagian yang akan dalam kehidupan kita sehari. Muhasabah adalah cara mengendalikan hidup kita yang akan memiliki efek luar biasa dari keluarga dan lebih luas lagi pada masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, al-qayyisu man dana hasan wa 'amila bil ma'ruf wal 'adilu man afa'a hasan huwa utamanna Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Artinya demikian, orang yang cerdas, orang yang sukses adalah orang yang bisa menghitung atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kehidupan. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang memiliki hawa nafsunya serta beramal terhadap Allah Subhanahu. Hadirin Allah, demikian apa ini sudah kita termasuk golongan orang yang mampu terus mengintrospeksi dan berenang diri sehingga kita mampu tidak menyokong tumbuhnya keluarga dan masyarakat. Ini ya Allah.